Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai hari ini bisa bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita berdoa pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang segar dan kami menikmati hadirat-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Bapa untuk menyembah-Mu.
Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Mari panggil Roh Kudus pagi hari ini datang menghampiri kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Panggil Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi panggil Dia. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu kerinduan, ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Perbuatanmu besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin Tuhan, iman kami. Ya Yesus baik. Benar kami rasakan Engkau Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah nama. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sekali lagi dengan segenap hati. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah?
Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan, selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semua. Walau di hari ini kita bisa merayakan bersama-sama lewat ibadah online, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus tetap dicurahkan, tetap bekerja atas setiap kita gerejanya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena hingga hari ini kami ada. Semua bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena karya Tuhan, karya Allah Roh Kudus yang terus bekerja memenuhi, menyertai setiap kami hingga hari ini. Kami mau mendengar firman yang adalah Engkau sendiri. Biarlah Engkau yang terus berbicara, kami punya rema untuk terus mengingatkan kami
berjalan di dalam kuasa Roh Kudus yang kami saat ini perlukan untuk melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara, bila kita berbicara mengenai Pentakosta, maka kita harus tahu bahwa Pentakosta adalah suatu pesta, saudara, bagi orang-orang Yahudi. Pada awalnya mereka merayakan Pentakosta untuk merayakan panen hasil gandum. Itu adalah tradisi yang dirayakan oleh orang Yahudi, orang Israel, versi Perjanjian Lama. Lalu kemudian di Perjanjian Baru mereka merayakan untuk memperingati 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini, kekristenan merayakan Hari Raya Pentakosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus atas para rasul, para murid di kamar loteng atas. Dan di situ terjadi satu kelahiran gereja. Sehingga saudara dan saya ada hingga saat ini oleh karena peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentakostos atau ke-50, dan perayaan ini adalah perayaan panen gandum ataupun juga memperingati 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Itu selama 7 minggu, 50 hari, saudara. Haleluya. Tapi kita merayakan karena kita melihat Tuhan bekerja pada hari itu. Bukan untuk perayaan penuaian gandum, tapi secara makna kekristenan hari-hari ini adalah penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bisa melihat firman Tuhan di dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Mari kita sama-sama melihat setelah peristiwa di loteng atas ke-12 murid Tuhan. Lalu kemudian mereka tampil untuk menyatakan suara Tuhan, untuk mengerjakan pelayanan. Petrus mengutip ayat ini kepada setiap orang yang hadir saat itu. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Versi Kisah Para Rasul pasal 2, apa yang dikutip oleh Petrus, dia mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti hari-hari di mana saudara dan saya, gereja Tuhan saat ini ada. Namun realita yang harus kita lihat adalah bahwa di hari-hari zaman akhir ini, kita pun juga diselubungi oleh suatu masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, segala sesuatu yang menimpa menutupi dunia ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di saat firman Tuhan datang melalui Nabi Yoel dan kemudian dikutip oleh Petrus, tapi Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa ada masa sukar. Berarti bahwa hari-hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu akan diselubungi atau ditutupi bagi orang-orang yang tidak mau buka hati.
sehingga dia hanya melihat satu masa yang sukar atau yang sulit, ataupun juga hal-hal yang menyelubungi dunia ini, baik itu hal-hal percabulan, LGBT, dan semuanya. Akan tetapi bagi kita, gereja Tuhan, kita kembali diingatkan Tuhan, bahwa hari raya Pentakosta yang hari ini kita rayakan, itu adalah hari raya untuk kita kembali menerima urapan Roh Kudus, yang akan terjadi kepada setiap manusia, semua orang. Amin, saudara. Haleluya. Karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang kemudian bekerja membangkitkan semangat penginjilan, pelayanan, gerakan bagi para murid, menghasilkan buah-buah, yaitu saudara dan saya. Mari kita lihat sama-sama realita yang terjadi di hari-hari ini untuk menutupi kita melihat pekerjaan Roh Kudus yang terjadi. Adalah seperti yang tertulis juga di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 18, 19, dan 20. Firman Tuhan berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dicurahkan supaya selubung kesukaran akhir zaman yang melanda dunia ini tidak kita lihat, tetapi kita hanya melihat kepada apa yang Allah janjikan bagi gerejanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Sudah seberapa banyak kita bisa melihat bahwa orang mengejek saat karunia-karunia Roh Kudus didemonstrasikan, dinyatakan, dihadirkan atas gerejanya. Banyak orang sedang tampil sebagai pengejek-pengejek. Saudara, percayalah bahwa memang kita hidup di akhir zaman ini, dan itulah yang akan kita hadapi. Tapi biarlah kita dipenuhi Roh Kudus. Kita tetap berdoa di dalam Roh. Kita tetap berpegang kepada kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan berkata bahwa waktu Roh Kudus itu datang, Dia akan menginsafkan kita akan dosa kita. Dia akan membawa kita untuk mengenal akan seluruh kebenaran. Amin. Saudara, di kitab 2 Korintus, Paulus pernah berkata bahwa memang kami masih hidup di dunia ini. Ya, 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang atau kita tidak hidupi nilai-nilai duniawi ini. Tetapi kita hidupi nilai-nilai yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita untuk kita hidupi. Biarlah hari Pentakosta ini, firman ini kembali menyingkapkan hati kita, pikiran kita, pandangan kita, untuk melihat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi menjelang Tuhan Yesus datang di dunia ini akan terjadi begitu besar. Ada the third Pentecost, ada the third wave yang sangat besar yang Tuhan janjikan untuk mempersiapkan gerejanya berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam integritas kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan akan lebih lagi bekerja dan berkarya di akhir zaman ini, memberikan kepada kita suatu kekuatan. 2 Timotius 1 ayat 7, ya. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tidak mengerti bagaimana harus menjadi suami yang baik. Kita tidak mengerti harus menjadi bapak yang baik bagi anak-anak. Kita pun juga sebenarnya
tidak dapat mengendalikan diri untuk bisa menjadi karyawan yang baik di tempat kita bekerja. Tapi waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita akan diajar olehnya untuk bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi bapa yang baik, bagaimana menjadi karyawan yang baik di tengah-tengah segala sesuatu kompromitas yang terjadi yang melingkupi dunia ini. Untuk itu, gereja Tuhan kita butuh sekali urapan Roh Kudus. Roh Kudus bisa meninggalkan kita saat kita mendukakannya, waktu kita menolak kehadirannya. Kita kan seperti apa yang ditulis di dalam kitab Yudas tadi. Orang yang sudah ditinggalkan atau meninggalkan Roh Kudusnya, Roh Kudus pergi meninggalkannya, dia akan menjadi orang-orang yang memecah belah. Dia akan menjadi orang-orang yang mengejek. Dia akan hidup dengan keinginan-keinginan dan hawa nafsu. Saat kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita akan menghabiskan kehidupan kita dengan hawa nafsu. Kita akan menjadi orang-orang yang memecah belah dari rumah kita sendiri, saudara. Tapi waktu kita menerima Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus menaungi kehidupan kita. Kita akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk 3 hal. Kita diingatkan oleh Roh Kudus akan dosa, kita diingatkan oleh Roh Kudus akan kebenaran, dan juga kita diingatkan oleh Roh Kudus akan pengampunan. Dan waktu kita menerima kebenaran, itu akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa dampak dari Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, itu adalah yang pertama, kita akan diberikan hidup yang baru. Dimensi roh yang baru dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 16, ayat 13 dan 14. Yesus mengatakan ini kepada para murid. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya bahwa sebenarnya ada banyak sekali yang belum kita mengerti, tapi waktu Roh Kudus hadir, Roh Kudus masuk, kita dibaptis oleh Roh Kudus, Dia akan membawa kita untuk mengenal lebih mendalam kebenaran. Apa yang ditulis di kitab Habakuk itu terjadi dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Allah. Dunia dipenuhi dengan pengenalan yang benar akan Allah. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada karunia-karunia roh yang akan aktif waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, peristiwa baptisan Roh Kudus itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Satu kali dalam kehidupan percaya kita. Itu ditandai dengan bahasa roh. Seperti yang dialami oleh para murid. Seperti yang ditulis dalam kitab Para Rasul pasal 10. Dan juga terjadi kepada para murid. Waktu Roh Kudus membaptis setiap orang. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh atau glosolalia. Bahkan kemudian juga mengalami senolalia. Berbahasa asing. Bahasa yang tidak kita mengerti, tapi orang lain yang mendengarnya, mereka mengerti. Allah menjanjikan penolong, Roh Kudus, Parakletos, untuk memperlengkapi kita, melihat jauh ke depan, melihat jauh bagaimana rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang katakan di ayat yang ke-14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iman percaya kita diteguhkan waktu Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita. Ada dimensi roh yang baru. Kepercayaan kita kembali dikuatkan. Iman kita kembali teguh, saudara. Amin. Pekerjaan dan dampak daripada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
kita diberikan keinginan yang kuat serta kuasa untuk bersaksi tentang karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini terjadi kepada para murid saat mereka dibaptis oleh Roh Kudus di kamar loteng atas, dan kemudian mereka punya semangat dan keberanian ilahi yang memenuhi mereka untuk menyatakan mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Waktu Roh Kudus hadir, goyanglah. Ya, saat itu, di saat mereka sedang berkumpul. Dan ayat yang ke-33 mengatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Saudara, kita akan punya keberanian untuk bersaksi, menyatakan nama Yesus kepada orang lain saat Roh Kudus menaungi kita. Kadang kita hanya kasih salam buat orang lain dan kita bilang, Tuhan Yesus memberkati. Kepada orang yang di pinggir jalan kita kasih senyum, Tuhan Yesus mengasihimu. Itu bukan karena kita berani, tapi karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk menyatakannya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau kelihatan. Jangan sampai orang tahu saya Kristen. Akhirnya dia nggak mau kasih salam, menyatakan nama Yesus. Tapi percayalah bahwa waktu kita dinaungi Roh Kudusnya akan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran. Orang akan melihat dan mendengar mengenai Yesus dari kita. Amin, saudara. Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita menjadi role model. Dia akan memberikan dan mengingatkan kita akan kebenaran. Apa yang harus kita nyatakan. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bukan kita lagi, tapi karena Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga segala sesuatu dimampukan atas kita oleh Roh-Nya yang kudus. Tidak mengecewakan, orang akan bertemu dengan Tuhan saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita membawa orang itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tanda dan dampak ketiga waktu Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita adalah kita menerima kuasa untuk melayani. Sehingga waktu kita masuk dalam pelayanan-pelayanan kita tahu bahwa ada tanda, ada mujizat, ada roh yang berbicara, ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada mujizat kesembuhan. Setelah Petrus dan para murid dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 3 menceritakan Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah, berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Dan apa yang terjadi? Mereka menginjili orang ini. Dan mereka menyembuhkan dia. Ada kuasa yang menyertai pelayanan kita. Dan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 3 itu menjelaskan bahwa mata kaki orang itu tiba-tiba menjadi kuat. Ini satu pesan yang spesifik, saudara. Lukas adalah dokter, sehingga bagiannya ditulis dengan terminologi medis. Dia menunjukkan bahwa ada satu peristiwa di mana orang ini mata kakinya menjadi kuat. Dia disembuhkan. Ada tanda mujizat yang terjadi, yang menyertai pelayan para rasul. Kita baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Ada banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi di mana-mana. Yang terjadi atas gereja mula-mula. Dan itu berdampak, saudara. 25 tahun setelah pencurahan di kamar loteng, terjadi pencurahan Roh Kudus di Efesus. Dan kemudian pelayanan dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi terus-menerus hingga hari ini. Satu momen yang paling besar terjadi tahun 1906. Ada tanda orang dibaptis Roh Kudus, Agnes Osman, murid dari Parham, dan murid dari Parham lainnya.
William Seymour membuat satu gerakan Pentakosta besar di Jalan Azusa Street, yang itu berdampak hingga 70% dunia ini menjadi Kristen dan percaya. Begitu hebat dan dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kalau kita melihat Roh Kudus bekerja dalam kantong-kantong Kristen, kota-kota, provinsi-provinsi di Indonesia, kita akan mendengar bahwa ada demonstrasi kuasa Roh Kudus dari tahun 15 di Manado, di mana ada gereja seperti terbakar, ada api Roh Kudus turun membakar. Orang kirain itu udah terbakar, mereka jalan ngambil air, ingin menyiram api di situ, tapi mereka dipenuhi Roh Kudus. Terjadi tahun 16 di Kupang, air berubah menjadi anggur, dan pencurahan Roh Kudus terjadi atas setiap pelayanan misi. Bahkan sebelum para misioneri tiba, Roh Kudus sudah melawat terlebih dahulu kota-kota itu. Dan itu sedang menggenapi apa yang terjadi di dalam kitab Yoel dan kitab Kisah Para Rasul, bagian yang dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Itu juga akan terjadi bagi setiap kita sampai Tuhan Yesus datang di dunia ini. Dan hal yang keempat, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ada dampak daripada pekerjaan Roh Kudus adalah Dia membangun karakter yang baru dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-23 berkata bahwa kita menjadi pneumatikos, orang yang hidupnya menghasilkan buah roh. Ada buah-buah roh yang lahir dari hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, saudara, tapi karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Bila kita melihat di dalam kitab Yoel dan kitab Kisah Para Rasul mengenai pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada akhir zaman, ya, di dalam bahasa Inggrisnya berkata bahwa that I will pour out my spirit upon all flesh, seluruh daging, kedagingan, seluruh manusia. Ini berarti bahwa waktu Roh Kudus hadir, Dia akan menghancurkan kedagingan. Kita tidak mampu, saudara, untuk mengendalikan diri kita. Tapi waktu Roh Kudus turun melingkupi kita, kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kedagingan-kedagingan yang dihancurkan oleh Roh Kudus, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ada karakter-karakter ilahi yang muncul daripada apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan di hari raya Pentakosta ini, Tuhan sedang bekerja atas gerejanya di akhir zaman. Penggenapan daripada apa yang difirmankan di kitab Yoel, dikutip oleh Petrus di Kisah Para Rasul, dan para nabi di hari-hari ini mendapat tuntunan Tuhan. Pendeta, gembala sidang kita, Paniko juga mendapat bahwa menjelang Tuhan Yesus datang, ada Pentakosta ketiga. Ini bukan sekedar terminologi kata, saudara, tapi ini juga adalah apa yang Tuhan janjikan kepada gerejanya. Tidak berhenti pada zaman para rasul, tapi Tuhan sedang menggenapi, membawa gereja masuk. Tidak terselubung oleh hal-hal yang sepertinya kesukaran, kesulitan. Tapi kita mau disingkapkan, kita mau minta Roh Kudus hadir, masuk dalam hidup kita. Kita tidak menjadi seperti para pengejek di akhir zaman, tapi kita hidup dituntun Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Mari buka hati, angkat kedua tangan. Saya ingin berdoa bagi saudara yang ada di rumah, bagi saudara yang menyaksikan khotbah ini, untuk menerima Roh Kudus. Oh haleluya. Bapa hamba berdoa, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir. Penuhi. Baptis yang belum menerima baptisan Roh Kudus, baptis mereka. Baptis yang ada di rumah-rumah, baptis satu persatu, baptis bahkan keluarga. Oh Tuhan, baptis. Penuhi di dalam nama Yesus. Buat kami berjalan dengan kuasa di hari-hari zaman akhir ini.
Dan kami tidak terfokus kepada setiap situasi. Kami tetap terfokus hanya pada Tuhan. Haleluya. Penuhi Tuhan. Baptis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu-Mu. Terima kasih karena Engkau yang sudah menuntun gereja-Mu hingga hari ini. Terus penuhi kami, urapi kami. Terus ajar kami terhadap firman yang telah disampaikan. Hamba sudah selesai. Hamba percaya Engkau yang menyempurnakan. Engkau yang mengajar kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Dan mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kembalilah dalam kehidupan. Minta Tuhan hadir. Roh Kudus baptis engkau. Menjadi garam dan terang, memberikan rasa surga, menjadi terang Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan yang baru, hubungan yang semakin intim dengan Allah Roh Kudus, yang memimpin menuntun setiap kita untuk hidup dalam kebenaran. Mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.